Kehidupan kita di dunia ini berjalan dengan sangat dinamis. Besar atau kecil, progres atau regres, direncanakan ataupun tidak direncanakan, perubahan akan selalu terjadi. Perubahan tidak selalu memberikan dampak yang positif. Seringkali perubahan ada yang bersifat negatif. Kekerasan terhadap perempuan. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, angka kekerasan terhadap perempuan selalu meningkat. Terdapat 348.446 kasus pada tahun 2017, 406.178 kasus pada tahun 2018, dan 431.471 kasus pada tahun 2019. Di satu sisi, peningkatan ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan yang mulai meningkat. Tetapi, di sisi lain, kekerasan terhadap perempuan bisa dibilang sebuah fenomena gunung es. Kasus yang dilaporkan hanyalah puncak dari gunung es. Berarti, kekerasan yang terjadi jauh lebih banyak daripada kasus yang dilaporkan. Lalu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan? Kekerasan terhadap perempuan yaitu setiap tindakan berdasarkan pembedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi. Seperti yang telah disebutkan dalam pengertian, kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi baik di ranah domestik ataupun di ranah komunitas. Tapi, apa sih yang dimaksud sama kekerasan dalam ranah domestik dan ranah komunitas? Kekerasan domestik banyak terjadi dalam hubungan relasi personal, di mana pelaku adalah orang yang dikenal baik dan dekat oleh korban. Misalnya, tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, dan kakek terhadap cucu. Kekerasan ini dapat juga muncul dalam hubungan pacaran atau dialami oleh orang yang bekerja membantu kerja-kerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Kekerasan dalam komunitas meliputi antara lain kekerasan yang terjadi di tempat kerja, misalnya perlakuan diskriminatif terhadap perempuan, pemutusan hubungan kerja secara sewenang-wenang, pelecehan seksual, atau bentuk-bentuk eksploitasi dan kesewenangan lainnya, atau kekerasan di tempat umum, misalnya pelecehan seksual terhadap perempuan di jalan atau pasar. Selain kekerasan dalam ranah domestik dan ranah publik, ada juga yang disebut dengan kekerasan yang dilakukan oleh negara. Seperti apa bentuk kekerasan dilakukan oleh negara? Kekerasan yang dilakukan oleh negara antara lain muncul dalam bentuk pembuatan peraturan perundangan dan atau kebijakan yang tidak berpihak pada kebutuhan perempuan, khususnya perempuan korban kekerasan. Hal ini secara langsung berpengaruh pada perilaku aparat penegak hukum dan budaya penegak hukum. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, 25% kekerasan terhadap perempuan terjadi di ranah komunitas dan 75% terjadi di ranah domestik. Tak ada tempat yang benar-benar aman bagi perempuan. Bahkan berdiam diri di rumah pun tak menjamin seorang perempuan terhindar dari kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan dikategorikan ke dalam beberapa bentuk. Yang pertama, ada kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Contohnya memukul, menusuk, menjambak, meninju, menampar, menendang. Yang kedua, ada kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikologis dapat muncul dalam bentuk ucapan-ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan, ancaman. Yang ketiga, kekerasan seksual, yaitu setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis,
seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik. Contohnya seperti perkosaan, prostitusi paksa, pelecehan seksual, dan pemaksaan kehamilan. Yang keempat, penelantaran atau deprivasi ekonomi, yaitu salah satu bentuk pembatasan atau pelarangan yang didasarkan pada aspek kehidupan ekonomi perempuan korban. Kekerasan ini banyak dialami oleh perempuan yang berstatus sebagai istri atau ibu rumah tangga. Misalnya, istri tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup untuk kebutuhan wajar sehari-hari, pemaksaan atau larangan bagi perempuan untuk bekerja, pembatasan penggunaan uang atau barang. Selanjutnya, ada kekerasan tunggal, yaitu satu bentuk kekerasan yang terjadi pada korban. Terakhir, ada kekerasan berlapis, yaitu sejumlah bentuk kekerasan yang terjadi pada korban yang sama dalam rentang waktu tertentu. Antara satu kekerasan dengan kekerasan yang lain kadang memiliki hubungan sebab akibat, namun terkadang juga tidak ada kaitannya sama sekali. Setiap perbuatan pasti memiliki dampak, termasuk kekerasan terhadap perempuan yang memiliki dampak mengerikan terhadap para korbannya. Ada dampak fisik, seperti luka dan lebam, ada dampak psikologis, seperti stres, hilangnya rasa percaya diri, dan merasa tidak berdaya, ada dampak seksual, seperti kerusakan pada organ seksual tertentu, ada dampak ekonomi, seperti menurunnya kemampuan korban untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ada dampak sosial, seperti terganggunya relasi sosial, ada dampak sipil dan politik, seperti terhalangnya pemenuhan hak sipil dan politik korban. Yang terakhir ada dampak secara hukum, yaitu akibat dari tindakan kekerasan pada pemenuhan hak korban sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih.